Premanisme masih menjadi masalah yang terus ada, terutama di ibu kota DKI Jakarta. Menghapus premanisme nampaknya cukup sulit karena masalah itu terus beregenerasi terus-menerus. Untuk membahas masalah ini, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Kami juga membuka telepon interaktif untuk Anda pemirsa di nomor 0215839910. Selamat pagi, Pak Truno. Selamat pagi, Mbak Valen. Pak Truno, kita bicara soal debt collector berarti besarnya, cakupan lebih luasnya lagi adalah premanisme. Banyak masalah soal premanisme. Apa upaya Polda Metro Jaya untuk menghapus premanisme ini pelan-pelan? Baik, Mbak Valen. Saya perlu menjelaskan dulu. Premanisme ini kan suatu terminologi yang biasa disebutkan pada umumnya oleh masyarakat, ya. Namun demikian dalam terminologi hukum tentu disertai dengan perbuatan melawan hukum seperti kekerasan, pengancaman, perampasan, bahkan secara bersama-sama melakukan penganiayaan atau pengeroyokan, ya. Ini tentunya menjadi suatu terminologi hukum, suatu perbuatan melawan hukum. Aksi premanisme tentu sangat meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik maupun jadi perhatian bagi Polda Metro Jaya. Bapak Kapolda Metro Jaya sejauh ini bagaimana menciptakan situasi Kamtibmas secara kondusif yang ada di DKI Jakarta maupun di cakupan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Beberapa hal yang menjadi penekanan oleh beliau, ya, dengan adanya program 1 Polisi 1 RW, ini bisa kita sampaikan bahwasannya guyup rukun warga ini merupakan suatu hal yang strategis dan penting di mana setiap persoalan-persoalan ini bisa diselesaikan melalui rukun warga, di mana ada 3 pilar, diantaranya ada Babin Kamtibmas, Babinsa, Pak Lurah, ya, atau Bu Lurah. Ini juga bisa menjadikan suatu wadah untuk melakukan penyelesaian secara sosial. Kemudian juga ada program 1 Polisi di RW, ini juga akan menjawab tantangan-tantangan segala persoalan. Sebelumnya ada Kampung Tangguh Jaya. Ya. Tentu dengan konteks yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, ini menjadi keprihatinan ketika ada seorang Babin Kamtibmas, yaitu Afin, yang ketika sedang menyelesaikan segala persoalan di tengah-tengah yang selalu hadir, kemudian mencatat, mendengar, melihat, dan dia sebagai problem solver. Namun demikian ini menjadi perhatian kita atau Polda Metro Jaya, bahwasanya ketika melakukan tugasnya ini mendapati sesuatu hal yang memang patut diduga perbuatan melawan hukum. Ketika menyelesaikan, mengarahkan ke Polsek, tidak ada yang tidak bisa selesai dengan komunikasi dan duduk bersama, kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat. Babin Kamtibmas akan menyelesaikan segala persoalan. Begitu, baik, jadi sekarang Valen. sudah diupayakan penanganan premanisme dengan tindak kekerasan ini di berbagai skala ya Pak, ya, mulai dari yang paling rendah sampai di tingkat Polda Metro Jaya. Pak Truno, kita ada penelpon yang akan menyampaikan pendapat. Yang pertama ada Pak Heru dari Tangerang. Selamat pagi Pak Heru, silahkan. Pagi Pak Heru. Sepertinya Pak Heru sambungan teleponnya terputus pemirsa. Kita akan ke penelpon selanjutnya. Ada Pak Edi dari Semarang. Selamat pagi Pak Edi. Silakan pendapat Anda Pak Edi. Halo. Silakan Pak Edi. Oh iya. Saya boleh bicara ini ya? Silakan Pak. Oh ya, terima kasih. Ya. Saya berkeinginan tanya, kalau terjadi sebaliknya. Jadi sebaliknya itu maaf ya, jadi ini kan dapat penanganan dari kepolisian yang terus langsung baik. Oke. Ini kan terjadi penanganan dari pihak kepolisian yang baik. Kemudian kalau saya ini, ya, kalau dari kasus saya ini bicara soal lain. Kasus Bapak bagaimana? Ya, Apa yang mau jadi kalau disampaikan, Pak? kasus saya ini urusannya dengan reserse, justru resersenya itu tidak membuat satu rangkaian yang utuh sehingga merugikan pihak korban. Baik. Jadi ini ada laporan kasus tapi tidak dibuatkan laporan dengan baik, malah merugikan pihak korban. Terima kasih Pak Edi, kita sudah terima masukan dan pendapatnya. Selanjutnya ada Ibu Ong dari Jakarta. Selamat pagi Bu Ong.
Selamat pagi Mbak Valen. Silakan Bu Ong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak Valen, saya punya pengalaman buruk ya. Anak saya kira-kira seminggu yang lalu terjadi di Cibubur Residen. Anak saya tidak terhutang dengan debt collector. Tiba-tiba mereka datang minta izin dengan security karena di Cibubur Residen itu ada pengamanan. Kenapa sampai dia lolos? Sehingga datang ke rumah anak saya mengatakan bahwa saya itu punya hutang. Padahal tidak sama sekali. Dia gedor-gedor pintu rumah anak saya. Sehingga ada cucu yang SMP kelas 2 ketakutan. Nah inilah suatu potret daripada gambaran debt collector. Apakah dia sebagai alat Ibu negara atau apa? Ya. Ibu Ong menjadi salah satu korban karena laporannya salah. Apa masukan untuk pihak kepolisian? Nah, belum. Anak saya langsung kepada yang otoritas ini ya. Melapor ke saya sudah bilang, lapor kepada polisi agar diusut. Anak saya tidak mau dia lapor kepada OJK. Karena dia tidak merasa yang hutang itu adalah tetangganya. Loh, kenapa kok salah sasaran? Ini loh, Mbak Valen, agar kepolisian juga harus bertindak tegas. Hukum saja ini orang debt collector. Jadi kepolisian juga harus bertindak tegas. Terima kasih Bu Ong untuk apa yang sudah disampaikan. Ini bisa jadi pelajaran juga bagi pemirsa pagi hari ini. Pak Truno, kalau kita dengar tadi ini ada beberapa keluhan yang disampaikan. Kalau Pak Edi tadi bicara soal oknum yang ternyata tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan sebagai polisi. Tapi kalau Ibu Ong bicara soal laporannya salah, tapi yang menagih adalah debt collector. Tanggapan Anda bagaimana? Baik, Mbak Valen. Yang pertama dari Semarang ya, tentunya ini ada langkah-langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah melakukan Dumas Presisi, ini suatu layanan secara aplikatif ya, dan kemudian juga bisa melaporkan kepada Bid Propam setempat. Dalam hal ini Jawa Tengah tentunya adalah Polda Jawa Tengah. Ini yang tentu bisa dilakukan. Namun demikian juga melampirkan hal-hal yang memang bersifat apa yang dirasakan dengan bukti-bukti yang cukup secara administratif ataupun juga secara alat bukti yang tepat. Kemudian yang kedua, Ibu On tadi menyampaikan terkait dengan hal ini, kami juga akan menyampaikan, Mbak Valen, menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwasannya Polri ini memiliki layanan yang bersifat teknologi dimanapun, kapanpun, ini bisa melaporkan melalui layanan hotline 110. Sedangkan Polda Metro Jaya sendiri untuk layanan yang bersifat adanya suatu dugaan peristiwa, tindak pidana ataupun hal yang meresahkan, tentu saya akan memberikan juga beberapa catatan hotline, yaitu ada 3 nomor telepon yang langsung bisa direct ke Jatanras, ke Resmob, dan juga unit Ranmor. Yang pertama di Jatanras itu bisa dihubungi dengan nomor telepon 08 22 999 1996. Kemudian dari Resmob sendiri bisa dihubungi dengan nomor 0813 977 44333. Ranmor ada 082 123 394642. Tentu Mbak Valen, ini merupakan partisipasi dari masyarakat dalam hal melaporkan suatu peristiwa pidana, sehingga kami sebagai layanan kepada masyarakat bisa memberikan respon yang lebih cepat lagi, khususnya di Polda Metro Jaya dan wilayah hukum Polda Metro Jaya ini, Mbak Valen. Baik, ini bisa jadi informasi penting untuk masyarakat yang mungkin memang punya masalah seputar debt collector ataupun menemukan aksi premanisme di lingkungan tempat tinggal ya, Pak Truno. Tapi kita masih akan lanjutkan dialog kita soal premanisme akhir-akhir ini. Usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Kita masih akan lanjutkan dialog kita pagi hari ini bersama Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko. Pak Truno, yang video viral akhir-akhir ini ada debt collector, 2 orang membentak korban, membentak juga polisi di sana. Apa update-nya Pak? Sudahkah ditangkap 2 orang itu? Ya Mbak Valen, untuk kasus yang kami tangani, terakhir kaitan dengan perhatian publik kemarin tersebar beberapa video ya. Ini juga konteksnya Bapak Kapolda Metro Jaya langsung merespon. Tentunya pertama tindak lanjut terhadap kasus tersebut sudah ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Tentu hasilnya dalam waktu dekat akan kami rilis. Yang kedua, Bapak Kapolda Metro Jaya juga
menginstruksikan kepada seluruh jajaran, khususnya Kapolres di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Artinya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin namun ditingkatkan terkait dengan aksi-aksi premanisme ya. Tadi saya sampaikan aksi-aksi premanisme ini adalah yang terkait dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum seperti perbuatan-perbuatan kekerasan, pengancaman, perampasan secara bersama-sama, baik itu melakukan pengerusakan ataupun juga penganiayaan. Tentu ini sangat meresahkan bagi masyarakat, di mana Bapak Kapolda Metro Jaya selalu menekankan memang mengungkap suatu perkara adalah suatu hal kebanggaan. Namun demikian yang paling mulia adalah bagaimana dapat mencegah dan kemudian merespon apa yang menjadi masyarakat. Baik, Pak Truno, kita dengar bersama Pak Fadil Imran marah besar terkait dengan hal ini. Tapi sejauh ini apa yang sudah dilakukan? Aksi nyata, aksi langsungnya Pak? Apakah ada operasi, ada razia yang dilakukan oleh polisi? Tadi konteksnya kami dalam bahasa razia ataupun operasi dan lain-lain adalah kegiatan rutin yang ditingkatkan seluruh jajaran. Artinya ini menjadi kegiatan hal yang rutin, Mbak Valen, yang kemudian ditingkatkan. Khususnya adalah pada sasaran-sasaran aksi premanisme yang dirasakan oleh masyarakat sangat meresahkan. Jadi langkahnya adalah bagaimana membuat sesuatu kenyamanan ya, di mana Pak Kapolda menekankan adalah helping community atau juga making community smile, bagaimana membuat masyarakat Jakarta ini dan wilayah hukum Polda Metro Jaya ini tersenyum, kemudian juga nyaman, merasa aman, tentu juga sebagai penolong, begitu Mbak Valen. Apakah ada mungkin pemeriksaan untuk perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan debt collector dengan ancaman dan tindak kekerasan ini, Pak Truno, sejauh ini? Ya, tentunya dengan adanya keterlibatan dari perusahaan-perusahaan yang mengorder ataupun yang meminta pihak-pihak tidak sesuai dengan sebagaimana aturan undang-undang fidusia maupun peraturan Menteri Keuangan, peraturan pemerintah, bahkan ini juga sangat meresahkan, tentunya mendasari pada alat bukti yang didapat nanti oleh penyidik, sejauh mana bisa saja menjadi turut serta ataupun menyuruh melakukan, ya. Ini tentu menjadi perbuatan melawan hukum. Kita tunggu Mbak Olen terkait dengan rilis dari penyidik dalam waktu dekat ini. Baik, terima kasih Pak Truno. Kalau begitu ini jadi harapan besar masyarakat pada polisi untuk menindas dan memberantas hal-hal yang berbau premanisme berikut dengan aksi kekerasan dan juga ancaman ini. Terima kasih Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime.